Setidaknya ada dua macam pertemuan di muka bumi ini. Yang pertama, bertemu wajah-wajah lama untuk membuat cerita baru. Dan yang kedua, bertemu wajah-wajah baru untuk menceritakan kisah lama. Dan pertemuan kali ini adalah menceritakan kisah lama dengan orang yang baru dan sekaligus merakit kisah yang baru. Seminggu sebelum tanggal 8 November, saya membuat semacam instastory di laman IG saya untuk sebuah ajakan merangkai kisah baru memujian di tempat yang elok jika didatangi pada bulan November, yaitu Unazuke Onsen dan sekaligus Gaeki Daira. Dan instastory itu tentunya saya mention kepada beberapa teman lama, yaitu Bang Ilham, Panca, Win, Mbak Nur, Mbak Atus, dan juga Fitri. Ingat-ingat lagi, Bung Ilham, Panca, Win, Mbak Nur, Mbak Atus, dan Fitri. Ingat, 6 orang saja. Tapi berhubung circle pertemanan mereka sudah luas, yang datang lebih dari 20 orang. Anjir, buset, sudah seperti Thor, muda-mudi Karang Taruna. Dan mari kita mulai dari awal. Jam 8 pagi, kita semua mulai kumpul di tempat yang sudah saya tentukan, yaitu Toyama Eki. Karena dari sinilah cerita panjang ini akan dimulai. Oh iya, kawan jalan kali ini ada dari beberapa kawasan. Saya, Bung Panca, dan Win dari Imiyoshi, dan yang lainnya dari Himi, dan juga Tonami. Dan maaf, karena tak begitu hafal namanya, saya tak bisa sebut satu persatu di sini. Maklum, terlampau banyak. Seluruh ini sudah di Toyama Eki. Ini mau masuk ke Dentetsu. Kita pakai tiket yang seperti biasanya, tiket spesial. Oh iya, tadi saya katakan untuk perjalanan kali ini menggunakan tiket spesial Dentetsu yang cukup murah. Untuk penjelasan dan kelebihannya bisa ditonton nanti setelah video ini selesai. Tepatnya di video Sumyoval, atau nanti saya taruh di akhir video. Promo delete. Dan dari Toyama sampai Unazuke Onsen cukup memakan waktu yang lumayan lama, yaitu 1 jam 50 menit. Dan karena itulah sebuah perjalanan harus dihitung detail dalam hal estimasi waktu, agar perjalanan tetap nyaman dan juga santuy. Oke, ini sudah sampai di Unazuke Onsen. Setelah ini kita jalan-jalan dulu, baru kita naik kereta yang oranye itu sekitar sembilan. Belakang saya ini regas lagi.
lur, ini belakang ini tempat apa kereta ya nggak tahu kita mau naik atau enggak ya. Sementing kita di sini aja santai. Santai sudah, kita rencana ada makan barang, ada nasi kuning dah buatan ibu-ibu. Ya, ini ada ibu-ibu. Oti. Kalau di sini buayanya. Ini salam bebek. Buaya berat. Biasanya ngomong bentar, Pak. Ngomong, Pak. Unazuki adalah salah satu tempat yang terkenal di kawasan Toyama dan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi tatkala musim memuji datang. Unazuki ini terkenal dengan ongsengnya yang langsung berhadapan langsung dengan alam sekitar. Dulunya tempat ini adalah tempat penambangan dan kereta yang lalu lalang di sini yang sekarang dialihfungsikan menjadi kereta wisata dulunya berfungsi untuk mengangkut hasil tambang. Dan jika kalian yang suka hiking dengan tantangan yang ekstrim, di sini juga sajikan, yaitu susur tebing yang bawahnya mengalir sungai yang bernama Kurobe River. Tapi perlu kalian catat, ini adalah trek yang berbahaya, memakan waktu tempuh 2 hari, dan hanya buka pada bulan 10 dan 11. Ingat baik-baik, pelajari medan sebelum mendatangi. Dan satu lagi, trek hanya bisa satu arah, dari Kurobe Dam dan finish di Kayaki Daira, tidak bisa sebaliknya. Dan mari kita lanjutkan lagi. Sembari berpikir mau lanjut menuju Kayaki Daira atau tidak, akhirnya kita memutuskan untuk mencari tempat istirahat dulu, lalu makan. Karena perjalanan ini adalah perjalanan spesial, penuh cinta, hemat, cermat, dan juga bersahaja. Dan tak lupa disiplin, berani, dan setia. Loh, wanjir, kok malah jadi kode etik pramuka sih? Mbak Atu sih pakai seragam pramuka, jadi ke distrek kan saya narasinya. Bisa nyambunginnya. Dan inilah salah satu hebatnya orang Indonesia atau Trah Nusantara di tanah rantau. Kita tidak sungkan untuk saling sapa, ngobrol kesana kemari, berbagi pengalaman, dan kadang bisa berbagi suguhan. Walaupun kita belum tahu namanya, kita sudah bisa menyimak ribuan cerita darinya. Dan anehnya, kita langsung bisa akrab dalam satu pertemuan. Gimana? Indonesia banget bukan? Setelah urusan perut usai, beberapa dari kita melanjutkan perjalanan menuju Kayaki Daira, dan yang lainnya memutuskan untuk tetap stay di sini saja, menikmati pemandangan sekitar. Mari lanjut. Untuk menaiki kereta wisata, pulang pergi kita harus membayar 4.000 yen, dan perjalanan memakan waktu 2 jam sekali jalan. Oke bro, ini setelah ini kayaknya mau rencana sampai Kayaki Daira. Tapi nggak semuanya, ini nggak semua ke Kayaki Daira, cuman sekitar 9 orang ke Kayaki Daira, yang lainnya cuma jalan-jalan di sini. Ya nggak apa-apa, yang penting saya melanjutkan tugas saya sebagai pembawa berita dari Toyama. Oke, sip, go. Inilah yang dimaksud Kurobe Gorge. Pemandangannya sangat mengesankan di sepanjang jalurnya. Hijaunya sungai disertai warna-warni daun di areal pegunungan terlihat sangat santai.
Sebenarnya tempat ini sudah terencana sejak awal tahun untuk didatangi. Tepatnya berangkat dari Tateyama Eki, melewati Alpine Road, terus naik ke Tateyama, sekaligus Surugi, kemudian turun ke Kuropedam, dan susur tebing yang sudah saya bicarakan di awal tadi, lalu menuju ke Eki daerah dan finish di Unazuki Onsen dengan kereta ini. Walaupun terlihat sangat panjang, sebenarnya trek semacam ini cuma menghabiskan waktu sekitar 4 hari. Dan bagi saya, mengambil libur untuk melakukan eksperimen seperti ini akan terasa mudah. Apalagi, jadwal kerja saya masih terbilang santai di bulan 10 kemarin. Tapi, rencananya seperti ini sekarang hanya tinggal cerita saja. Karena kawan-kawan dari IMI kemarin meminta untuk ditemani mendaki ke Tateyama. Dan karena jadwal saya tidak sinkron dengan jadwal pendakian itu, saya tidak bisa melakukan eksperimen seperti yang saya ceritakan tadi. Dan karena rasa-rasanya, hati saya tidak mengizinkan kalau berjalan sendirian susur tebing seperti itu. Jika kalian penasaran seperti apa tebingnya, saya akan sertakan nanti di akhir video. Pokoknya sangat luar biasa. Oke, dari sini sampai akhir narasinya akan sedikit berbeda. Membahas pertemanan, ikatan, dan segalanya tentang pertemuan itu sangat mengagumkan. Apalagi membahasnya sambil ajakan jalan, menikmati panorama, pepohonan, dan lanskap yang menawan, disertai melihat senyuman indah mereka membuat hati ini semakin bahagia. Walaupun ingin merasuki sampai dalam raga, bersamamu, ungkapan-ungkapan ini akan semakin nyata. Ditemani rintikan hujan, karunia Tuhan, dan sebuah angin sore yang menggetarkan badan, bersamamu dengan candaan-candaan yang kau lontarkan, kehangatan ini akan tumbuh dan terjaga. Dan ketika laju kereta sudah di penghujungnya, dan Eki daerah sudah menyambut di depan mata, rasa syukur ini bermekaran di hati kita. Seraya hujan yang jatuh semakin deras, alhamdulillahnya ada payung yang bisa dibawa secara gratis. Dan kita pun bisa mengarungi tempat ini secara damai. Sedamai dirimu ketika dipelukannya. Melihat Momiji, walaupun nyatanya cintamu hanya sekedar janji. Di sini Wawanujo dan Jurnal Kensuse akan setia menemani. Gila nih banget kan? Wes lah. Ini sampai sini malah hujan, tapi ya nikmati aja, kita dapat payung gratis. Di sana disediakan payung, ya nanti dikembali lagi. Tapi kan ya lumayan bisa untuk jalan-jalan dulu. Masa sampai sini nganggur. Seraya hati, sudah sampai tujuan dan kaki enggan untuk berjalan, hanya matalah yang bisa menatap tajam ke berbagai sudut yang nantinya untuk dikenang. Tempat indah akan lebih indah jika dinikmati dengan orang yang berarti di hati.
Dan untuk kawannya sudah menemani, menikmati sampai di sini, maupun yang sudah terlewatkan tadi, dari hati saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupakan hari ini dan sapalah saya jika bertemu lagi. Semoga lekas berkumpul, bersua, dan membuat cerita indah seperti hari ini. Saya sungguh berharap untuk pertemuannya di lain kesempatan lagi. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan tak lupa untuk mengikuti dengan cara mensubscribe channel ini. Karena sudah di penghujung cerita, izinkan saya menutup dengan kata ini. See you next time, stay humble and siawase wa surenai. Jangan lupa bahagia.